anak-anak, hari ini kita akan belajar mengamati bagian-bagian dari telur unggas. Jangan lupa buat kalian tetap ya subscribe channel YouTube Miss kita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tetap like, share, dan juga komen supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Nah, telur merupakan sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel induk atau oogonium di dalam indung telur atau ovarium yang dihasilkan oleh unggas untuk bahan makanan bagi pertumbuhan embrio. Telur terdiri atas 3 bagian utama loh anak-anak, yaitu kulit telur atau eggshell dengan bobot sekitar 11%, putih telur atau albumen dengan bobot sekitar 58%, dan yang terakhir adalah kuning telur atau yang kita mengenal dengan nama yolk dengan bobot sekitar kurang lebih 31%. Nah, itu bagian-bagian utama dari telur. Nah, bagaimana proses terbentuknya telur ayam? Proses terbentuknya telur ayam sendiri dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur akan berada di bagian ini selama kurang lebih 15 hingga 30 menit tanpa adanya penambahan unsur-unsur yang lainnya. Selanjutnya, kuning telur ini akan masuk ke bagian magnum dan putih telur disekresikan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam anak-anak. Kemudian telur masuk ke bagian isthmus dan dibungkus oleh membran sel. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, setelah membran sel terbentuk, maka kemudian telur ini akan masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur atau cangkang. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 21 jam loh. Telur yang sudah terbungkus oleh kerabang atau cangkang kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Nah, proses pembentukan telur ayam sendiri totalnya membutuhkan waktu sekitar 25 hingga 26 jam. Nah, ini dia bagian-bagian telur. Ada cangkang, ada kalaza, ada putih telur atau albumin, membran telur, kemudian ada ruang udara, ada membran cangkang, keping germinal atau embrio, dan yang terakhir kuning telur atau yolk. Nah, tujuan eksperimen kita pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan bagian-bagian dari sel telur pada unggas. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan sel telur pada beberapa jenis unggas berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing sel telur tersebut. Bagaimana kalau sekarang kita bereksperimen? Yuk, supaya lebih jelas ya. Check it out. Nah, pertama-tama kita akan siapkan telur ayam horen atau ayam negeri, kemudian telur ayam kampung, jelas keduanya berbeda ya rasnya. Nah, yang terakhir kita juga akan membutuhkan satu telur lagi, yaitu telur itik atau telur bebek ya, yang ukurannya sedikit lebih besar. Nah, seperti ini ya, warnanya agak kebiru-biruan. Nah, masing-masing telur ini sudah kita letakkan di dalam mangkok ya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa buah mangkok kaca seperti ini ya. Karena kita akan membuka isinya, kemudian kita juga membutuhkan pinset ya. Kalau kalian punya pinset juga boleh digunakan pinsetnya atau penjepit uban. Lalu piring, kalian boleh menggunakan piring apa saja. Kalau Miss kita menggunakan piring plastik seperti ini ya. Lalu kita juga akan membutuhkan sendok jika diperlukan. Seandainya kalian ingin mengambil isinya ya, supaya tidak kotor di tangan, kalian juga bisa menggunakan sendok. Kemudian kita juga membutuhkan tali ya atau benang. Kita akan menggunakan tali ini untuk mengukur diameter dari masing-masing telur. Karena diameter tidak bisa diukur dengan penggaris, maka kita membutuhkan tali atau benang, lalu kita konversikan panjang benangnya pada penggaris. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian
Langkah yang pertama kita akan siapkan, yang pertama-tama yang akan kita amati adalah telur ayam kampung, kemudian yang kedua adalah telur ayam horen. Nah, kita bisa lihat dari warnanya ya, berbeda ya antara kedua ayam ini. Kemudian telur yang ketiga adalah telur itik atau telur bebek. Nah, dari ketiga jenis telur ini mempunyai ukuran dan warna yang berbeda ya. Warna-warnanya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, dan ada yang berwarna putih kebiruan ya. Dan yang warna paling berbeda adalah telur ayam horen. Nah, sekarang kita masing-masing ingin mengukur diameter dari masing-masing telur. Nah, kita akan mengukur diameter dari telur ayam kampung ya, berapa kira-kira. Kita lilitkan benangnya ya, pas di tengah-tengah telur. Kemudian kita akan konversikan panjang benang yang kita peroleh tadi pada penggaris yang sudah kita siapkan. Nah, ternyata diameternya 13 cm. Ya, diameter dari telur ayam kampung adalah 13 cm. Kemudian kita akan ukur juga diameter dari telur ayam horen atau ayam negeri ya, seperti ini. Sama tekniknya. Lalu kita konversikan panjang tali yang kita peroleh pada penggaris. Nah, seperti ini. Kita ukur ya. Ternyata diameternya 15 cm ya, lebih besar 2 cm ya. Kemudian yang terakhir kita akan ukur pula diameter dari telur itik atau telur bebek. Sama ya tekniknya, kita lilitkan benangnya tepat di tengah-tengah telur. Kemudian kita akan ukur panjangnya menggunakan penggaris. Ternyata 15,5 cm ya, lebih lebar setengah cm daripada telur ayam horen. Seperti ini. Ya, kita sudah melihat ya panjangnya dari diameternya dari telur itik. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita siapkan mangkok, kemudian kita pecahkan telur ayam kampung dan kita tuangkan ke dalam mangkok isinya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mengamati setiap bagian-bagian dari telur ini. Nah, yang Miss kita tunjuk ini yang warnanya putih, ini adalah cangkang telurnya ya. Ini adalah cangkang telur dari telur ayam kampung. Lebih tipis ya. Kita akan coba mengambilnya, bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan kuku kalian. Nah, seperti ini. Kita akan kupas satu persatu, lalu kita letakkan di atas piring yang sudah kita siapkan tadi ya. Cangkangnya seperti ini. Kita ambil. Nah, setelah cangkang diambil, kita akan melihat bagian yang tipis berwarna putih. Nah, itu adalah membran ya, membran sel pada telur. Warnanya putih tipis gitu ya, agak sedikit transparan. Nah, ini adalah membran sel telurnya yang kita tunjuk menggunakan pinset ini ya.
Untuk bagian berikutnya adalah rongga udara. Nah, ini yang disebut dengan rongga udara pada telur. Ya, seperti ada kantong di dalamnya dan warnanya transparan seperti ini. Kalian bisa menusuknya menggunakan pinset ya. Nah, ini rongga udaranya pada sel telur ya. Nah, langkah berikutnya kita akan melihat bagian-bagian dalamnya. Yang kita tunjuk ini adalah kuning telur atau yolk. Ya, ini kuning telur, kemudian yang warnanya transparan, bening gitu ya, agak sedikit lengket, ini adalah putih telurnya. Ya, putih telur. Nah, yang putih berkabut di tepi dari kuning telur ini ya, ini yang disebut dengan kalaza atau tali kuning telur. Ya, terlihat ya. Nah, ini disebut tali kuning telur atau kalaza. Nah, kemudian kita lihat di pinggiran kuning telur itu seperti ada selaput ya. Di pinggirannya kuning telur sebelum ke putih telur, bukan kalaza ya, tetapi yang melingkari kuning telur itu ada selaput tipis yang disebut dengan membran telur ya. Beda dengan membran cangkang. Kalau membran cangkang atau membran sel itu yang berada di lapisan cangkangnya yang kita ambil tadi ya. Nah, yang kita tunjuk ini adalah membran kuning telur. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak biasanya telur yang siap dierami oleh induknya atau telur yang bakal menjadi anak ayam, biasanya di kuning telurnya terdapat keping germinal atau embrio ya. Ada spot tertentu yang bisa kalian lihat, itu yang disebut dengan keping germinal atau bakal individu baru atau embrio. Langkah berikutnya adalah kita akan memecah ya telur ayam. Nah, ini cangkangnya berbeda ya warnanya ya. Cangkangnya berwarna coklat gitu ya dan lebih tebal. Ya, sedikit lebih tebal daripada telur ayam kampung. Kita akan pecahkan bagiannya. Bagian dalamnya kita akan tuang ke dalam mangkuk. Nah, kita akan melihat bagian-bagian luarnya terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, kita akan melihat cangkangnya ya, kita akan kupas cangkangnya, kita akan ambil sama seperti tadi. Nah, yang kita tunjuk ini adalah rongga udaranya. Nah, ternyata rongga udaranya lebih besar ya daripada telur ayam kampung. Nih, seperti ini selaput rongga udaranya lebih terlihat jelas. Kita akan bandingkan rongga udara pada telur ayam kampung ya, berbeda ya. Nah, sangat berbeda sekali. Rongga udara pada telur ayam horen atau ayam negeri itu lebih besar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengambil cangkangnya. Ya, kita akan ambil cangkangnya, kita kupas. Nah, ternyata di dalamnya juga terdapat membran cangkang ya, atau membran sel telur. Warnanya juga putih sama gitu ya, lebih tipis juga, ukurannya tipis. Nah, kita akan letakkan setiap bagian ini ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Ya, kita akan kupas satu persatu. Kita akan pisahkan bagian cangkang dengan bagian membrannya.
Nah, berikutnya kita akan melihat bagian-bagian dalam dari telur ayam horen ya. Seperti tadi kita akan bandingkan juga dengan ayam kampung. Yang membedakan apa? Ukuran kuning telurnya ya. Kuning telur ayam kampung lebih kecil daripada kuning telur yang dimiliki oleh ayam horen ya. Dan warna kuning telur ayam horen ini lebih tua ya. Warnanya lebih ke kuning tapi tua. Nah, ini juga ada kalazanya ya, atau tali kuning telur nih. Seperti yang Miss kita tunjuk, juga terdapat kalaza atau tali kuning telur. Lalu juga punya albumin atau putih telur ya. Dan juga punya kuning telurnya. Nih kalazanya ya. Kalazanya ada di dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan nih. Ini kalaza atau tali kuning telur. Memang tidak terlalu jelas ya. Nanti kalian bisa melihat sendiri ketika kalian praktek gitu. Nanti ketika telurnya dipecah, kalian masukkan ke dalam mangkok, kalian akan melihat bagian yang putih seperti kabut. Itu disebut kalaza. Nah, di pinggiran dari kuning telur juga terdapat membran telur ya, membran kuning telur ya di bagian pinggiran. Lalu juga ada spot ya di bagian kuning telurnya yang disebut dengan keping germinal seperti itu, atau yang disebut dengan bakal embrio atau calon embrio seperti itu. Dan itu adalah bagian pada kuning telur yang siap dirami oleh induknya seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya antara ayam kampung dan juga ayam horen. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya. Bisa dilihat dari ukuran kuning telurnya, kemudian warna cangkangnya seperti itu. Nah, langkah yang terakhir kita akan mengamati bagian-bagian dari telur itik atau telur bebek. Kita akan pecahkan ya, dan kita akan melihat apakah berbeda isinya ya. Bagian dalamnya kita buka. Wah, ternyata sudah jelas sekali ya perbedaannya ya. Ayo, apa kira-kira yang bikin beda? Ya, ternyata dari warna cangkangnya saja sudah berbeda ya. Kemudian ketebalan cangkangnya juga berbeda ya. Nih, warna cangkang pada telur itik ini lebih kebiru-biruan ya. Dan umumnya cangkangnya lebih tebal. Mengapa? Karena biasanya telur ayam ini dipakai untuk proses pembuatan telur asin. Nah, ini yang disebut dengan rongga udaranya juga. Nah, ini rongga udaranya sama ya, sama-sama memiliki rongga udara ya, dan lebih besar rongga udaranya ya. Hampir mirip dengan rongga udara pada telur ayam horen. Kemudian kita kupas satu persatu ya. Kita pisahkan bagian cangkang dengan membran cangkangnya. Membran cangkangnya juga berwarna putih tipis, selaput tipis ini ya. Setelah kita mengambil cangkangnya, kita akan melihat membran. Ini ya, membran tipis. Nah, ini dia membran tipisnya. Nah, itu disebut membran cangkang atau membran sel telurnya. Nah, warnanya putih tipis. Nah, setelah kita selesai memeriksa bagian luar dari telur itik, kita letakkan semuanya pada piring ya. Kemudian kita akan mengamati bagian dalam dari telur itik. Kita lihat nih ya, kuning telurnya berwarna lebih orange ya. Jadi warna kuning telur yang lebih pekat itu adalah dimiliki oleh telur bebek atau telur itik. Coba bandingkan juga dengan telur ayam horen ya. Ukurannya pada telur itik itu lebih besar kuning telurnya. Dia diameter kuning telurnya yang dimiliki oleh telur itik ini lebih besar. Kemudian apakah punya kalaza, Miss? Ada ya, tetap memiliki kalaza dan albumin. Nah, kita lihat warna albumin pada telur itik ini lebih keruh ya. Warnanya sedikit keruh yang kita amati ini. Nah, ini albuminnya
Kemudian ada kalazanya dan ada selaput kuning telurnya sama ya. Nih yang Miss kita tunjuk ini adalah selaput kuning telurnya ya. Dan selaput kuning telurnya pada telur itik ini lebih terlihat jelas daripada telur ayam. Dari kedua telur ayam ini telur itik yang lebih jelas ya. Albuminnya berwarna keruh dan memiliki kalaza ya. Bagian keruh ya, bagian yang keruh yang berada di kuning telur. Nih, kita bisa lihat ya. Kemudian juga kita kadang-kadang bisa menentukan, bisa melihat ada spot ya, spot khusus itu atau keping germinal. Nah, ini kalazanya nih ya. Kelihatan ya kalazanya ya atau tali kuning telurnya. Seperti ini bagian-bagian dari telur itik atau telur bebek. Nah, setelah itu kita letakkan masing-masing telur bagian-bagiannya ke dalam piring. Nah, inilah bagian-bagian dari masing-masing telur yang sudah kita amati. Yang ini adalah bagian-bagian dari telur ayam kampung. Ya, anak-anak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua adalah ini bagian-bagian dari telur ayam negeri atau telur ayam horn. Ya, anak-anak bisa membedakannya ya dengan telur ayam kampung tadi. Dan yang bagian ketiga adalah telur bebek atau telur itik. Nah, ini juga bagian-bagiannya. Kira-kira apa ya yang membedakan? Nah, silahkan dideskripsikan. Oke, demikian penjelasan dari Miss kita. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye.